Assalamualaikum Bu Arya, selamat sore Bu. Ya. Waalaikumsalam Bu Prihatini, selamat Ya, sore juga Ibu. iya. Bagaimana tadi di sekolah Bu? Ya, tadi sekolah seperti biasa Bu. Ini hari Selasa, hari Hmm, efektif, hari belajar, sudah masuk belajar. iya. MPLS-nya kapan Bu? Oh, kalau kami MPLS sudah 3 hari kemarin, minggu kemarin Bu. Nah, ini kami Hmm, Senin kemarin sudah mulai aktif belajar seperti biasa. oke, oke. Ibu, terima kasih ya Bu sudah datang di sore hari ini gitu Bu. Kita mau Ya. ngobrol nggak lama aja lah ya Bu ya, sebentar begitu. Apa nih Bu yang Hmm. mau kita obrolin Bu? Eh, ini Bu, saya ingin bercerita sedikit tentang ada nih unek-unek di hati saya yang nggak enak. Apalagi ini kan tahun ajaran baru ya kan Bu, dan dapat juga murid baru, murid yang dari kelas saya kan mengajar di kelas 4 dan saya mendapat murid yang dari kelas 3 naik ke kelas 4. Ada sedikit unek-unek yang mengganjal saya ini Bu. Iya Bu. Jadi Ibu ngajar kelas 4 sekarang ya Bu? Pindahan Iya. dari kelas 3-nya gitu. Apa ini Bu yang menjadi beban Ibu gitu? Menerima anak dari kelas 3 gitu. Bebannya apa Bu? Ya. Sedikit saya ada beban di hati saya yang tadinya kami kan di sekolah sudah kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, tahun ini kelas 2 dan kelas 5. Dan siswa saya yang naik ini kelas 3, kebetulan mereka tidak ke tahun kemarin tidak kurikulum merdeka. Nah, tahun inilah saya eh, kami menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada anak didik saya ya, ada beberapa anak didik saya itu yang setiap tahunnya pasti saya kayaknya menjadi beban saya. Anak didik saya itu ada beberapa orang yang tidak pandai, belum mahir membaca, belum bisa membaca Ibu. Mungkin untuk mengeja saja mungkin ya masih susah. Untuk mengenal angka pun ada juga tadi saya sudah saya lihat anak-anak saya untuk mengenal angka pun kayaknya dia tidak mengenal. Nah, itu jadi Hmm, beban saya, apalagi tahun ajaran baru. oke Bu. Jadi yang mau diomongin ini mengenai beban kerja Ibu ya Bu ya. Yang sekarang ada anak murid Ibu nih yang ternyata belum bisa membaca ya Bu. Dan ada Iya, juga iya. yang bahkan belum mengenal angka atau belum begitu lancar lah ya kan Bu ya pada angka. Jadi Bu, ini kan waktu kita terbatas ya Bu ya. Agak waktunya agak singkat gitu. Kira-kira Mhm. apa yang Ibu ingin dapatkan pada obrolan kita hari ini, Bu? Ya, eh, saya berharap setelah dari obrolan kita ini, saya menemukan titik terang, menemukan titik terang dari permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan dari kita bercerita seperti ini, Bu, saya agak lebih mendapatkan ketenangan, mendapatkan beban pikiran saya terungkap gitu, karena saya sudah bercerita sama Ibu. Iya, mudah-mudahan Ibu kita mendapatkan solusinya ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu ya. Berarti kita langsung aja, Ibu. Apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan nih supaya anak Ibu ini bisa membaca? Iya, baik. Seperti tahun semalam, Ibu, saya juga mendapati beberapa siswa saya yang juga belum bisa membaca. Bahkan ada lagi ditambah lagi masalah sudah tidak pandai membaca, tidak malas sekolah gitu Ibu. Jadi malas sekolah. Jadi gimana nih cara melatihnya? Kalau anak didik saya ini malas datang ke sekolah, jarang sekolah gitu. Tahun semalam saya melakukan metode setiap pembelajaran saya ambil
5 atau 10 menit gitu Bu untuk melatih mereka mengenal huruf dan membaca, mengeja minimal 5 sampai 10 menit setiap pembelajaran. Saya ambil waktunya seperti itu. Oke Agar Ibu. hmm, Iya Bu, iya. jadi saya setiap pembelajaran saya ambil 5 menit, 10 menit secara bergantian. Ya, mungkin itu saya coba waktu tahun kemarin, alhamdulillah berhasil Ibu. Tahun lalu berhasil ya Bu ya. Iya, Ibu. Oke, kita coba mundur ke belakang, itu kan yang sudah Ibu bisa lakukan ya Bu ya. Nah sekarang coba kita cari ya Bu ya, kita coba identifikasi nih Bu. Kira-kira apa ya Bu ya, menurut pengamatan Ibu ini selama mendampingi mereka dalam belajar, apa yang membuat anak-anak ini dia tidak bisa membaca Bu? Kira-kira Iya. apa Bu? Setelah saya cari tahu, saya tanya-tanya gitu ya Bu ya sama 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 murid saya dan juga sama teman-temannya. Eh, ada anak didik, ada beberapa anak didik saya ini, salah satunya itu tidak ada dukungan orang tua Ibu. Jadi orang tua yang bekerja dari pagi sampai petang atau sampai malam dia pulang. Jadi anak-anak ini kayaknya tidak ada yang belajar itu tidak pernah ada yang dampingi, tidak ada yang memantau. Nah, ada PR, tidak ada pernah bertanya. Nah, ada PR nggak? Nah, apa kok nggak belajar malam ini? Kayaknya tidak. Mereka kayaknya tidak pernah ditanya seperti itu sama orang tuanya. Jadi mungkin Oke, terlena ya Bu ya, terlena. iya iya iya. Baik Bu, jadi kalau bisa saya rangkum nih Bu ya, em, metode Ibu yang Ibu pakai tahun lalu, ini kan perlu bimbingan lanjutan dari orang tua ya kan Bu ya. Iya Bu. Perlu ada ini, karena usia anak yang segitu ya Bu ya, kelas 4 SD, mereka membutuhkan pendampingan dari orang tua. Kalau bisa karena biasa ya kan Bu ya, Iya. diulang-ulang di beberapa pelajaran yang enggak ada di sekolah. Kira-kira Bu, Ibu ada niat lagi kah atau bagaimana nih, eee, metode yang akan Ibu gunakan pada tahun ini gitu? Samakah dengan yang lalu Ibu? Karena kan yang tahun lalu udah bisa baca Bu ya anak-anak dengan metode Ibu. Iya Bu. Eh, tahun lalu alhamdulillah bisa saya gunakan Ibu. Eh, saya berhasil lah. Misalnya saya dari 7 siswa saya, ya, 5 sudah berlancar dan 2 masih mengeja. Ya, situ alhamdulillah sudah bisa mengenalnya. Pelan-pelan bisa mengeja. Nah, tahun ini saya ingin juga menggunakan metode itu. Tetapi dengan bantuan kedua orang tua siswa. Nah, nanti saya akan panggil wali murid peserta didik saya eh, agar saling saling membantu. Ya, misalnya di sekolah saya, nanti di rumah orang tuanya gitu. Tolong dibantu ya Ibu, ya Bapak. Karena kan Iya. anak-anak ini kalau sudah terbiasa dia membaca, ya kan Bu, Mmm, membaca sering latihan, di sekolah latihan, di rumah latihan, ya pastilah dia akan mulai lancar membaca. Saya rasa iya. seperti itu, Bu. Oke oke oke. Apalagi anak-anak ini ya Bu ya, kalau mau main, ya main begitu ya kan Bu ya, masanya main, kalau bisa main sambil belajar begitu ya kan Iya, Bu ya. iya betul sekali. Mhm. Nah, Tidak membebani anak itulah begitu kan Bu. Iya. Oke Ibu, itu dari 7 bisa baca 5 itu bagus sekali Ibu. Berarti Ibu akan menerapkan metode yang lama begitu kan Bu, cuman kali ini Ibu mau ajak orang tua untuk kolaborasi ya kan Bu ya. iya, Bu, betul sekali, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan Ibu lakukan rencana Ibu ini? Ya, saya akan melakukan rencana ini secepat mungkin, Bu. Karena kan proses belajar membaca itu tidak sebentar. Nah, bisa saja dia 6 bulan atau 1 tahun baru pandai belajar. Ya, menurut kalau
saya menggunakan metode ini, kalau bisa secepatnya lah saya gunakan. Karena saya sudah gimana ya Bu ya, Udah kami greget ya Bu ya? ya, di dalam kelas itu kayaknya terhambat karena ada anak didik yang tidak pandai membaca, jadi dia tidak bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Itu Iya, mengganggu jadi aku sudah pandai membaca. iya. Begitu. Mungkin memang perkembangannya untuk memahami sesuatu di umur sekarang kali ya Bu ya. Anak-anak kan beda-beda nih tingkat pemahamannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin dia sekarang di umur segini kali ya Bu ya. Iya. Iya. Oke Bu, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa lancar gitu ya Bu ya menerapkan rencana Ibu untuk mengajar membaca anak-anak. Iya Ibu. Berarti apa yang kira-kira Ibu butuhkan gitu untuk melancarkan rencana ini gitu Bu? Ada mungkin yang Ibu butuhkan. Ya, yang saya butuhkan dukungan ya Bu, dukungan dari orang tua. Nah, Dukungan kemudian orang tua itu tadi ya Bu ya. dukungan penuh lah dari orang tua. Ayo sama-sama Bapak atau Ibu yang mau anaknya biar bisa lancar membaca. Ya Pinomat membaca aja loh Bu, membaca aja udah lancar pasti pembelajaran lain pasti mengikuti itu. Ya kan Bu? Nah, Iya, betul sekali Bu. Membaca adalah kunci ya kan Bu. iya Membaca kuncinya adalah membaca. kunci. Oke. Iya betul sekali. Iya. Baiklah Ibu Arya, kita udah jadi ujung sesi nih Bu. Tanpa terasa ya kan obrolan kita. Apa ya Bu yang sudah Ibu dapatkan nih Bu dari obrolan kita? Ya, dari obrolan kita ini Bu, saya sepertinya sudah menemukan titik terang permasalahan saya. Kemudian beban di hati saya mungkin sudah berkurang, Bu. Karena sedikit saya sudah bercerita, kayaknya terasa plong, terasa lega di dada saya. Karena kan saya tadinya cuman bisa berkata dalam hati, ih gimana ya anak-anak ini. Nah, sekarang saya semenjak sudah bercerita sama ibu, kayaknya udah perasaan saya, oh saya akan melakukan rencana aksi saya nantinya secepatnya. Itulah seorang guru ya Bu ya, memikirkan masa depan anak muridnya begitu. Iya, betul Baik. sekali. Kalau gitu Bu, saya penasaran nih Bu, dalam 1 minggu ini Ibu kan akan menerapkan rencana Ibu secepatnya nih Bu. Dalam 1 minggu ini, kalau dan lancar, kita ketemu lagi ya Bu ya minggu depan. Saya pengen dengar Iya, nih boleh. cerita dari Ibu, ya bagaimana Iya, boleh. hasilnya gitu. Iya. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan anaknya segera bisa membaca. Iya. Terima kasih Terima kasih banyak. juga Ibu Yati. Iya, baik Bu. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Prihatini, apa kabar? Oh Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Iya, gimana hari ini? Hari ini Pulang kota, Bu? Hmm. masih rosternya masih belum ini Bu, belum tersusun. Jadi kami masih ada MPLS itu Bu. Oh, masih MPL, Anak-anak masih MPL. anak-anak sebagian ada yang masih mau ambil buku gitu. Mungkin Mm-mm. hari Kamis atau hari Jumat kali ya Bu, kami mulai belajar efektif Bu. Eh, oh, hari Jumat nanti apanya mulai aktif? Iya Bu, Hmm, iya. nah, baiklah Bu. Nah, ini kan waktu kita sebentar nih Bu ya, tidak lama. Nah, ini apa yang mau kita omongin Ibu? Ini Bu, saya mau ngomongin anak murid saya Bu, peserta didik saya gitu. Kalau saya masuk kok kayaknya belakangan ini pada malas-malasan gitu ya Bu. Ada yang tidur, ada yang permisi gitu, aman gitu. Itu. Hmm, ada yang tidur, ada yang malas-malasan, ada yang bosan gitulah ya Bu. Iya Bu. Ketika, ketika masuk di les Ibu. Mm-mm. Apalagi kalau les terakhir Bu, ngantuk kan Bu, jam terakhir habis makan, fisika pula masuknya Bu. Ibu pembelajaran fisika ya kan Bu? Iya Bu, iya.
harusnya pembelajaran fisika itu kan menyenangkan ya kan Bu ya. Hitung-hitungan. Nah, kira-kira dari obrolan ini, Ibu itu ingin mendapatkan apa dari obrolan kita ini? Saya mau mendapatkan ya, Bu, jalan keluarnya lah begitu, Bu. Bagaimana gitu. Karena kan kasihan gitu anak-anak mau sekolah kok kayak gini jadinya gitu. Saya mau dapatkan jalan keluarnya gitu, Bu. Jalan keluarnya ya, mudah-mudahan bisa kita temukan jalan keluarnya ya kan Bu ya. Nah, eh, apa sih Bu yang menyebabkan anak-anak itu eh, sering tidur-tiduran, mungkin di kursinya ya Bu ya, mungkin bosan, eh, kemudian mungkin ribut ya. Apa mereka itu kenapa eh, eh, mereka itu bosan? Apa yang menjadi penyebabnya gitu ya Bu ya? Kalau saya perhatikan begitu, Bu, kebosanan mereka itu biasanya ada di akhir-akhir semester gitu. Kalau awal masih semangat gitu. Tapi kalau udah di akhir mereka jengah gitu, Bu. Beda dengan pelajaran olahraga gitu. Mm-mm. Mungkin ini menurut saya gitu, Bu. Mereka ingin belajar di outdoor kali ya, Bu ya. Itu sih, Bu, menurut pengamatan saya. Mereka ingin belajar di outdoor gitu ya Bu, ya, di lapangan terus ya Bu ya. Iya, Tahu Bu. praktik gitu ya Bu. Ah, iya, Bu, iya. Itu mereka senang, Bu. Apalagi game. Pernah juga saya buatkan um, ice breaking gitu, Bu, atau mindfulness. Itu mereka senang gitu. Mm-mm. Sejauh ini apa aja yang udah Ibu buat selain tadi ada ice breaking, mindfulness, dan ada lagi yang mereka sukai gitu Bu? Ya kan karena ini kan sukanya mereka di lapangan. Iya, Bu. Ada beberapa saya buat praktikum di luar, Bu. Cuman karena um, membutuhkan matahari kemarin, Bu. Maka dia kan nggak bisa setiap waktu ya, Bu. Matahari munculnya di atas jam 12 gitu, Bu. Jadi nggak bisa setiap masuk kita buat praktik gitu, Bu. Ada yang masuknya pagi ya kita berarti nggak bisa gitu, Bu. Mm-mm. Oh iyalah Bu, karena kan tergantung tergantung kondisi cuaca ya kan Bu ya. Iya, Bu. Cuaca ya kadang ya mendung, kadang ya panas, ya seperti itu ya kan. Nah, kalau menurut Ibu, eh, cara belajar Ibu eh, di dalam kelas sudah kalau diberi penilaian anak-anak itu cara belajar anak-anak itu sudah dari 1 sampai 10 itu udah pri- nilai berapa lah kalau mereka cara belajar mereka mau di dalam mau di luar kelas. Seperti itu. Kalau rata-rata 5 ke 6 kali ya, Bu ya. 5, berapa gitu, 5,6 mungkin, Bu. Kalau dirata-ratakan semuanya, Bu. 5 sampai 6 gitu ya Bu ya. Dan Ya. Ibu inginnya ke sampai berapa? Saya maunya di 7 lah, Bu, atau 8 gitu. 7 ke 8 lah, Bu. Oh, Ibu maunya ke 7 ke 8. Mungkin itu ya. Itu sudah mungkin lebih baik ya Bu ya daripada 5 dan 6, 7 dan 8. Iya, iya. Nah, anak-anak kan sering di luar. Nah, Ibu kalau mereka permintaan mereka sering di luar, Ibu apa yang Ibu sikap Ibu bagaimana mengatasi mereka? Bagaimana Ibu menjelaskannya kepada mereka? Kalau mereka inginnya di luar gitu ya, Bu ya. Saya ambil alternatif mungkin yang di luar itu bisa kita lakukan di dalam, Bu. Misalnya mereka maunya main game, gamenya maunya di luar. Saya bawa aja mereka ke dalam gitu. Tapi tetap dengan aturan dari pihak yang kelas yang udah dibuat gitu, Bu. Saya buat game, ice breaking, saya ganti itu. Mindfulness bisa membuat mereka lebih fokus gitu, Bu. Hmm, iya, karena sudah dibuat keyakinan kelas ya kan Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan lakukan eh, apa solusi Ibu ini untuk meningkatkan minat belajar anak Ibu yang suka main di luar? Yang akan saya kira-kira melakukannya
Di hari Senin ya Bu ya, Iya. kan hari yang Selasa ya Bu, Rabu nih Bu. Ya, Ya itu Bu, saya akan melakukan di hari Senin Bu, karena kan mulai efektif itu di hari Jumat. Saya akan mm, nyusun RPP-nya gitu Bu. Jadi saya aksinya mungkin di hari Senin serentak mulai Bu. iya. Melakukan ice breaking, mindfulness 5 menit lah di awal pembelajaran ya Bu ya. Sama banyak-banyak pengetahuan game juga kan Bu, kalau gitu aja kan bosan ya Bu. Betul sekali, Ibu. Nah, kira-kira mereka menyenangi nggak? Ya, apa Ibu ya, mindfulness itu kayaknya asik gitu ya Bu ya. Mindfulness, ice breaking, kayaknya mereka gimana tanggapan mereka Ibu? Rata-rata mereka suka Bu, bahkan anak yang tadinya pendiam gitu ya Bu ya, saya bisa melihat senyumnya gitu, kayak oh dia suka ini gitu. Rasanya memang tidak ada yang tidak suka ketika ice breaking ya Bu ya. Anak-anak di usia itu kan memang maunya gerak gitu. Mm. Mereka menyukai itu Bu. Ya, apalagi udah tingkat SMA ya Bu ya. Mereka kan sudah bisa berpikir, ya, Iya sudah Bu ya. pemikirannya juga sudah matang gitu. Mm. Nah, dari obrolan kita ini, bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Perasaannya lega ya Bu ya, akhirnya saya menemukan jalan keluar gitu. Yang asal jalan keluarnya adalah dari diri saya sendiri ternyata ya Bu ya. Saya harus banyak-banyak tambah ilmu pengetahuan tentang game. Tadinya saya kurang peduli dengan itu Bu. Cuman zaman kan berubah ya Bu ya. Saya harus harus punya kemampuan itu tuh. Game, tambah-tambah ice breaking, tambah lagi pengetahuan saya tentang mindfulness ini gitu. Metode pembelajaran juga saya harus tambah banyak memahami, jangan itu aja gitu. Supaya pembelajarannya bisa berlangsung dua arah, tidak cuma saya aja gitu. Itu Bu yang Hmm, saya dapatkan. ya, 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 semoga dengan obrolan kita ini ya Ibu bisa menerapkan apa yang ingin Ibu laksanakan nantinya di kegiatan pembelajaran Ibu ya. Dan Iya, mudah-mudahan anak-anak suka menyukai apa yang sudah Ibu buat. Nah, baiklah Bu. iya Bu. Eh, iya. Terima kasih Bu Prihatini atas Terima obrolannya kasih kali ini. Bu. Iya Bu, terima kasih kembali Bu. Selamat sore hati Bu. Selamat sore Bu. Baik Ibu Arya, Baik, Bu Alia. Iya, saya akan Saya membacakan akan membaca. perspektif saya dari coaching kita ya Bu ya. iya Bu. Yang pertama, yang sudah saya dapatkan selama percakapan adalah saya merasa percakapan coach cukup terbuka Bu, berbagi pengalaman dan pemikiran Ibu gitu. Saya juga berlatih fokus, kemudian berlatih dalam kehadiran penuh gitu. Dan mudah-mudahan masalah yang dihadapi dapat teratasi ya Bu, tentunya dengan Iya, potensi yang kita miliki. Yang masih perlu diperbaiki kira-kira kalau dari saya itu, saya masih perlu meningkatkan kemampuan fokus gitu, meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, untuk mendorong coach berpikir lebih kritis gitu. Dan saya juga harus fokus mendengarkan jawaban dari coach. Yang saya lakukan untuk berada pada presence, kehadiran penuh, saya tentunya harus menentukan pikiran, fokus pada apa yang saya ucapkan. Saya juga akan memahami tujuan dari coach itu apa tujuannya. Kemudian menyelesaikan tujuan itu tentunya tanpa menghakimi. Yang perlu saya tingkatkan nih dalam coaching ini, saya rasa saya mau meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih dalam gitu, atau pertanyaan berbobot gitu, dan menjadikan coach saya itu sebagai mitra gitu. Kita setara gitu. Dan harusnya saya sering berlatih. Dari coaching ini
saya mendapatkan pengalaman mencari pertanyaan agar potensi dari coach berkembang dalam teknik coaching. Sebaiknya saya harusnya fokus dalam memperhatikan apa yang dibicarakan coach. Saya juga termotivasi Bu meningkatkan kompetensi saya dan saya bisa menjadi coach yang lebih baik. Begitu. Kalau dari Ibu Arya kira-kira sebagai coach Bu, umpan baliknya apa Bu? Dari Ya, yang coaching yang saya lakukan, kita lakukan. umpan balik saya ya Bu ya. Kalau yang saya sebagai coach, saya merasa setelah pembicaraan kita ini Bu, saya merasa tenang, lega. Kemudian ada juga deg-degan karena karena eh, direkam ini jadi saya deg-degan sekali gitu ya Bu ya. Cuman saya kayaknya ini ngomongnya lebih leluasa lagi dari kita sesi latihan kemarin mungkin itu Bu. Ya, Bu. Oke Bu, sekian dari saya itu refleksinya. Ya Terima Bu. kasih Bu. Iya Bu, sama-sama Ibu. Ibu refleksi dari Ibu. Oh ya, refleksi dari saya bacakan ya Bu ya. Nah, eh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, dari percakapan, dari sesi latihan, sesi praktik, saya yang berjalan baik yaitu suasana yang akrab, suasana yang terbuka antara saya dan ibu dan sebagai coach dan sebagai coachee. Ini saya senang sekali sudah bisa berbagi sama ibu. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Nah, kalau yang perlu diperbaiki lagi, saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya untuk mendengarkan juga ya Bu, mendengarkan, menyimak dan memberi eh, memberi pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, yang bisa uh, membuka uh, membuka hati, membuka coach itu mau uh, ceritakan semua permasalahannya. Uh, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presens, karya penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, yang saya lakukan itu memang harus mendengarkan aktif, Bu. Harus mendengarkan eh, apa yang dibicarakan, karena kadang-kadang gangguan jaringan, jadi suaranya hilang-hilang. Nah, di sini saya memang harus mendengarkan, harus membutuhkan sinyal yang kuat. Kemudian, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, kalau masalah sinyal, saya ingin mencari betul-betul sinyal yang kuat. Dan kalau dari saya ingin meningkatkan mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang bisa diterima, yang komunikasinya baik dengan sesama coach dan coaching. Kemudian oh, umpan balik dari Ibu Koci apa ya Bu? Iya. Bisa Kalau umpan dibicarakan balik, dari kata iya, iya, Bu. Kalau umpan balik dari saya tentang coaching tadi, saya suka ketika di awal Ibu mengatakan gimana Bu hari ini gitu. Terus saya suka tuh Bu. Kayaknya itu pembukaan yang bagus gitu. Jadi saya bisa menceritakan yang tadi pagi itu agak riuhnya seperti apa, saya bisa menceritakan walaupun itu bukan topik pembicaraan gitu kan Bu. Saya suka tentang pembukaan itu gitu Bu. Kayaknya di coaching saya selanjutnya saya akan mengatakan itu gitu Bu pada rekan saya ketika melakukan coaching. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga mengasah saya untuk berpikir
ini apa ya solusinya gitu, hingga menyadarkan saya bahwa oh iya solusinya ini gitu ada pada diri saya sendiri, cuman memang perlu dibimbing oleh pertanyaan-pertanyaan itu ibu. Itu Hmm, ibu umpan balik dari saya. iya, terima kasih Bu Prihatini. Terima kasih bu. Iya Bu, Hmm, sama-sama. sama-sama bu.